Lagi-lagi Cindo bersahadat. Secerdas dokter, Karissa tersadar. Meski jalan menjadi mualaf harus ditinggalkan oleh keluarganya. Silakan disimak kisah mualafnya. Saya pelayanan Tamborin sampai mentok itu terakhir itu saya koordinator Tamborin. Saya dulu kebetulan di GBI Battle, saya GBI Petani. Nah kemudian kan waktu COVID itu kan kita ada gerakan 3M tuh. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan kan, harus sering seperti itu. Situ kan kalau untuk COVID itu nyerangnya kan ke pernafasan. Nah kan ada tuh sempat yang kita harus rajin cuci hidung kalau mau seperti itu. Kalau gerakan sholat itu kan ada cuci hidungnya itu kan. Wudu. Ya, Pas wudu. waktu wudu itu kan ada ini. Nah kalau yang wajib itu kan sholat 5 waktu ya, ya. Nah yang saya tahu kalau misalkan ada 2 tambahan itu yang nggak wajib, dari ada sholat fajar sebelum sholat subuh, sholat fajar kemudian itu semua kan total 7, 1 hari 24 jam. Sekarang ini nanti yang paling terakhir meninggal agama muslim dong, karena nggak pernah berpikir untuk suatu saat saya akan berubah jadi Islam. Dengan latar belakang keluarga saya seperti itu, kemudian suami juga dari kecil sekolah Katolik ya mayoritas gitu, kemudian dari suku juga kan nggak mayoritas adalah non muslim gitu kan. Jadi nggak pernah ada dalam pikiran saya akan sampai saat ini gitu ya. Jadi suatu hari di awal bulan Maret itu, awal-awal pandemi, tahun lalu itu kan kita lagi mulai digalakkan untuk pakai masker, sering cuci tangan, terus nggak boleh jabat tangan gitu ya. Entah kenapa saya berpikirnya saat itu kayak melihat wanita muslimah yang jaga wudhu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya namanya Riki Malang, dan di sebelah saya ada Mas Hendro, teman bisnis yang awalnya kenal dengan saya. Saya berasal dari Kota Malang. Latar belakang untuk background keluarga saya terlahir dari keluarga keturunan Tionghoa, di mana ya seperti pada umumnya keluarga Tionghoa yang lain, untuk agama ketika saya kecil itu menganut orang tua menganut Konghucu ya, kepercayaan Konghucu. Namun setelah masuk beranjak remaja ke SMP, saya menjadi Nasrani untuk agama pilihan pertama saya, Nah sampai saya menikah dan mempunyai anak saya 2. Dalam rumah tangga pernikahan saya juga melakukan pemberkatan nikah secara Nasrani. Kedua anak saya juga lahir secara Nasrani juga, agama yang dipeluk, dan sekarang sudah bersekolah di SD Kristen di Malang, dan juga yang satunya masih di TK swasta juga, seperti itu. Nah kemudian saya menikah itu pada tahun 2011. Saya melahirkan anak pertama pada tahun 2013 dan melahirkan anak kedua pada tahun 2018. Nah kurang lebihnya pada saat itu ketertarikan saya terhadap Islam ya, itu dimulainya awalnya simpel. Saya tertarik dengan pakaian-pakaian Islami yang sekarang ya hijab lah gitu kan, sekarang lebih modern. Nah itu awalnya ketertarikan di sana. Gamis ya baju modern lah, busana muslim modern. Saya lihat kan banyak anak muda yang pakai kok bagus-bagus. Nah, awal mulanya cuma tertarik busananya aja sih. Oh, kok lucu-lucu ya sekarang lebih modern. Nah, ketertarik itu akhirnya saya sih sering beliin, tapi beliin untuk babysitter saya sama ART yang ada di rumah. Nah, begitu berawal dengan begitu saja sih, nggak pernah terbesit untuk saya sampai hari ini menjadi mualaf atau apa. Nah pada saat kemudian 2019-2020 itu kan ada COVID nih. Nah pada saat COVID kita kan sempat PSBB berapa bulan. Nah di situ pada banyak semua ya yang nggak bisa punya kegiatan, akhirnya kan lebih banyak di rumah, kegiatannya ya scrolling handphone itu tadi. Nah dari scrolling handphone itu TikTok ya, pada mulanya saya lihat di TikTok. Nah TikTok itu ada kontennya 2 mahasiswa, 2 ABG, di mana waktu itu menceritakan POV enaknya kalau kita punya teman deket yang beda server kayak gitu. Nah yang dia ada logonya dia tanda salib di atasnya, kemudian temennya yang logonya
bulan dan bintang ya. Islam. Nah seperti itu. Nah dia bilang enaknya kalau punya teman beda server. Nah di TikTok itu kontennya dia meragain untuk daily rutin sebelum berangkat ke kampus. Nah pada saat itu yang si Nasrani ini beliau tuh pakai pinjam hijabnya yang temannya yang muslim, simple gitu kan, rambut diwel-wel, nggak perlu dicatok, nggak perlu apa, pakai hijabnya berangkat. Nah di situ karena kita gabut ya pada saat PSBB semua, jempol tuh ke komen. Nah di komen biasa ya kalau kita melakukan sesuatu, mau posting sesuatu kan zamannya sosial media pasti ada pro dan kontra. Netizen kan? Ya, deterjen ya kita. Nah di situ ada pro kontra. Nah menariknya ada satu komentar yang menarik, komentar dari pihak Nasrani juga. Kok pakai hijab, maksudnya murtad atau apa gitu ya? Saya kurang lupa detailnya. Nah terus dibales lagi sama si dua anak kecil ini tadi yang ABG itu pakai FVT lagi. Kalau misalkan kamu bilang murtad, baca dong kalau saya nggak salah ingat ya Bu ya, itu di 1 Korintus Alkitab saya berdebu ya, saya ambil, saya buka, saya penasaran. 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6. Nah itu tentang tudung kepala. Nah di situ kan biasanya kalau untuk TikTok, untuk sosial media itu kan algoritmanya kebaca ya. Nah dari situ awal mulanya dari sana sih. Nah di situ muncul terus tentang, akhirnya ada cerita tentang mualaf, tentang apa, sampai pada akhirnya pertanyaan-pertanyaan ini terus berjejar. Nah pada saat itu saya agak takut ya, sedikit denial dari dalam. Ngapain sih kok saya semakin tertarik kepingin tahu? Saya takut ragu, tapi keponya tinggi ya. Dan lagi waktu itu kan masih PSBB berapa, 3 bulan 4 bulan ya saya lupa. Mau nggak mau kan main HP terus tuh. Nah keluarnya mungkin kebacanya algoritmanya seperti itu, cerita-cerita tentang mualaf akhirnya keluar semua. Nah di situ akhirnya saya mulai banyak timbul keraguan. Ketika saya ke gereja itu mendengarkan khotbah yang tentang tudung kepala ini, kan rata-rata belum pernah sih, saya belum pernah dengar ya, saya pribadi ya kayak gitu. Nah kebetulan kan saya juga termasuk aktivis gereja Bu. Aktivis gereja, saya aktif pelayanan tamborin sampai mentok itu terakhir itu saya koordinator tamborin. Saya dulu kebetulan di GBI Battle, saya GBI Betani. Setelah itu saya di GBI Rock. Nah itu di situ sampai akhirnya ketika keluar muncul di FYP saya tentang agama Islam. Nah di situ semakin saya denial, semakin saya itu nggak tenang. Itu awalnya. Nah kemudian kan waktu COVID itu kan kita ada gerakan 3M tuh, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan kan, harus sering seperti itu. Situ kan kalau untuk COVID itu nyerangnya kan ke pernafasan. Nah kan ada tuh sempat yang kita harus rajin cuci hidung kalau mau seperti itu. Nah supaya karena kenapa bakteri itu 3 jam dia setelah kita hirup bakteri itu 3 jam. Saya kurang detail ya karena saya juga bukan saya nggak punya background kedokteran, cuman intinya yang saya tarik itu adalah kesimpulan loh, kalau misalkan memang bakteri itu setiap dia bisa bertahan 3 jam sebelum menyerang pernafasan, dan kalau misalkan ini nanti yang paling terakhir meninggal agama muslim dong, karena agama muslim itu kan 1 hari sholatnya kalau dilakukan semua, kalau yang wajib itu kan sholat 5 waktu ya Bu ya. Nah yang saya tahu kalau misalkan ada 2 tambahan itu yang nggak wajib, dari ada sholat fajar sebelum sholat subuh, sholat fajar kemudian itu semua kan rata-rata 7, 1 hari 24 jam. Kalau misalkan yang muslim benar-benar menjalankan 7 waktu sholat itu, berarti kan nanti di dunia ini kalau misalkan waktu itu kan kita nggak tahu ya COVID itu akan berakhirnya kapan. Kalau misalkan COVID ini nggak selesai masih terus berkepanjangan, berarti nanti yang agama Islam itu nanti orang-orang Islam, orang-orang Muslim yang taat, yang dia rajin sholat itu yang mati terakhir dong, yang nggak bisa meninggal, karena kan kalau gerakan sholat itu kan ada cuci hidungnya itu kan. Wudu. Ya, Waktu wudu itu kan ada ini. Nah di situ dari sana saya, aduh. Nah itu kan kok malah nyambung situ. Intinya saya tuh mulai nggak tenang tuh. Semakin saya denial, saya semakin nggak tenang. Sebetulnya. Berarti takut mati duluan ya berarti ya? Berarti konteksnya takut mati. Iya ya mungkin ya.
Nah, lebih takut mati, kemudian takut karena kan, waduh gebrakan banget dong kalau misalkan sampai Iya, saya iya, ini iya. masuk ke agama Islam dan sebelum saya mengenal ajaran Islam, sebelum saya punya teman-teman Muslim yang saya intens untuk saya ajak tukar pikiran, saya mencari info tentang ajaran nasional Islam, itu jujur nih ya, aku saya itu takut dan antipati dengan Islam. Karena Oke. bagi saya dengan kehidupan saya dari kecil di Kota Malang yang dulu cukup tinggi dengan rasismenya, kemudian terkenalnya Islam itu ajaran apa orang Islam itu bengis yang identik dengan teror atau apa, saya tuh takut. Nah, itu banyak sih yang bercanda teman-teman. Hati-hati loh kalau kamu nanti masuk agama Islam, kamu nanti matinya itu kayak dikremasi, bukan mati syahid tapi mati sangit. Saya tuh bercanda gitu, ada yang bilang kayak gitu. Nah jadi maksudnya enggak di situ saya galau, takut juga kan, ya sembunyi-sembunyi. Tapi saya semakin penasaran, cari tahu karena saya nggak tenang, bukan karena penasaran kepo ya. Saya kayak apa ya? Nggak tidur nggak enak, makan nggak enak. Ya kayak terus kepingin sambil lalu itu nggak bisa. Ini ngapain sih saya ini? Saya tuh kepingin berhenti untuk kekepoan saya mencari tahu tentang agama Islam. Tapi semakin saya denial, semakin saya nggak bisa tidur, saya nggak tenang, saya nggak enak makan kayak gitu. Nah, terus kemudian setelah saya mencari tahu, banyak sering saya dengar YouTube atau apa, itu keraguan saya semakin timbul. Nah, jadi misalkan seperti tudung kepala tidak pernah dikhotbahkan. Kemudian saya bilang, kok ini ada ayat, saya itu nggak hafal ayat, mungkin Ko Doni ya yang ahlinya semua versi Injil dibaca ya. Sebelum saya podcast malam ini sebetulnya saya juga semakin mantap karena saya sering akhirnya kan FYP saya ada Ko Doni juga, jadi saya buka ke channel YouTube-nya kan. Nah, di sana gara-gara Ko Doni nih ya. Jadi dibilang seperti itu ya. Nah di situ kan karena saya mencari tahu ke teman-teman gereja, ke panatua, tidak ada yang bisa menjawab keraguan saya seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan saya nggak bisa dijawab. Intinya yang mau didoakan lah, mau ditumpang tangan, mau gini, udah kamu ambil waktu, kamu gini. Itu bukan jawaban saya bukan minta didoakan, saya kepingin mendapatkan jawaban gitu kan. Nah itu nggak saya dapatkan sampai pada akhirnya ada beberapa ayat yang menjurusnya itu lebih ke agama Islam. Seperti contohnya berdoa itu adalah kita harus dalam kondisi suci, bersih, dan kita harus sampai sujud menyembah Allah. Loh, ini kan gerakan sholat, orang sholat kan sujud. Kita di gereja nggak pernah sujud. Saya di Kristen ya, kalau mungkin di Katolik masih ada tuh gerakan berlutut ya. Tapi kan kalau kita, apalagi saya dari Battle itu karismatik banget itu nggak ada tuh, yang jarang yang namanya kita sampai bersujud. Yang ada kita nyanyi, ketika ada praise dan worship itu kita bahkan bisa sampai lompat-lompat gitu kan. Nggak ada yang namanya kita usyuk sampai sujud menyembah, nggak ada. Nggak ada yang namanya kita usyuk sampai sujud menyembah, nggak ada. Lompat gitu ya. Nah, jadi kemudian gerakan itu ini di Alkitab ada, ini kan gerakan sholat, kalau datang kepada Allah itu sujud menyembah dan dalam kondisi suci. Itu yang semakin poin kedua, yang pertama tunduk kepala, yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, masuk ke dalam tempat ibadah itu tidak boleh pakai alas kaki. Itu saya sekali lagi saya nggak ingat ya Bu untuk ayatnya gimana yang saya searching sebelum saya syahadat. Saya kumpulkan semua pertanyaan saya dan akhirnya ketika saya syahadat saya pertanyakan Ustadz yang saya panggil Abi ya di Jombang, ada di Pondok Pesantren Al Istiqomah di Cukir Jombang. Nah itu bisa menjawab semua keraguan saya, baru saya akhirnya mantap untuk syahadat. Nah alas kaki, kemudian perihal makan babi, kemudian apalagi ya
banyak hal sih kok yang pada akhirnya saya bertanyalah kepada Trinitas. Nah, kalau yang awalnya saya dengan yakinnya Allah Bapa Putra Roh Kudus, bahkan saya bisa berbahasa roh. Kalau kita itu kan mengakui bahasa roh ya kok ya. Berbahasa roh. Nah itu saya mulai ragu loh. Saya dari 2012 baptis itu sampai kemarin ini saya masih berbahasa roh, dan kenapa kok selama ini saya tidak terusik dengan Tritunggal itu, Allah Tritunggal. Nah, kenapa sekarang saya jadi ragu-ragu? Wah, ini nggak beres. Nah itu loh kok. Semakin saya denial, saya dapat info, saya takut. Semakin saya takut. Takutnya apa? Takut saya goyah iman saya dengan kepercayaan saya yang lama, seperti itu. Di sini saya tidak, saya sebagai manusia, saya belum pernah traveling ke akhirat ya kok, jadi saya nggak pernah tahu. Cuman untuk saat ini kebenaran yang saya percayai itu di sini, sebelumnya yang di Allah Tritunggal itu ya. Nah di situ saya juga mulai takut, waduh gimana ya, ada rasa takut berdosa juga sama Tuhan Yesus ya pada saat itu. Oh selama ini ya, jadi selama ini ketika saya menjadi Nasrani, ketika saya meyakini keyakinan saya yang lama, banyak doa-doa saya juga yang terjawab. Saya juga mengalami yang namanya mujizat, itu saya juga ada gitu ya. Saya waktu sampai akhirnya ketika semakin saya didorong dengan keraguan saya besar, saya pamit sih, Tuhan Yesus, maaf ya, terima kasih selama ini saya sudah dibantu. Saya tidak masuk murtad, tapi saya hanya meneladani. Jawabnya gimana? Gak tahu, saya gak dengar. Makasih sama-sama. Ya, intinya saya pamit lah. Pamit itu intinya bantu. Dan pada akhirnya pun saya sampai di sini karena saya juga meneladani engkau. Saya cuma bilang gitu. Karena kan banyak ya, contoh Tuhan Yesus meninggal juga nggak pakai peti ya, kok kan nggak ada peti. Tuhan Yesus meninggal di kafani. Nah, balik lagi di kafani ini kan pocong, masih identik dengan pocong kan. Maksudnya kalau teman-teman agama Muslim kan di kafan gitu ya meninggalnya. Banyak hal. Jadi intinya dari ayat-ayat yang itu saya ragu. Terus, nah perihal makan babi, ayat-ayat yang seperti itu tudung kepala itu nggak boleh. Kenapa itu tidak pernah dimunculkan? Tidak pernah dikotbahkan. Nggak tahu saya yang kurang aktif, kurang rajin, kurang pemahaman atau gimana. Tapi intinya saya nggak pernah mendengarkan khotbah tentang itu. Dan ketika saya membaca, tahu tidak ada yang bisa memberikan saya jawaban. Di sana sampai akhirnya banyak hal saya pada akhirnya saya merangkum juga tuh, tapi saya belum sampai syarat ya, saya rangkum. Tidak, Kristen ini kan banyak nih, banyak kepercayaan ya kok. Ada Kristen Ortodok, ada Kristen Karismatik, ada Advent, ada Katolik, ada ini. Nah, di situ semua sebetulnya kan di Al-Quran itu ada semua. Bunda Maria, siapa nabi-nabi itu semua ada di Al-Quran. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, Islam itu tidak menyerupai ke Kristen-Kristenan atau ke Katolik-Katolikan, tapi ada beberapa golongan kekristenan itu yang menyerupai Islam. Contoh teman-teman kita yang di Kristen Ortodok, saya tidak memahami Ortodok karena saya tidak pernah di dalam Ortodok. Nah itu kan teman-teman Ortodok, kalau misalkan kita boleh lihat, itu kan cara beribadahnya sama tuh. Gerejanya tidak ada kursi, mereka pakai sajadah, duduknya di lantai, pakai hijab juga ya, penutup kepala, persis. Nah, jadi kalau Kristen Ortodok itu kita mungkin teman-teman Muslim tidak akan bisa membedakan itu Muslimah atau Kristen Ortodok karena sama pakaiannya, secara pakaian seperti itu. Kalau di Katolik ada namanya mantila ya. Nah kemudian itu lanjut lagi di saya. Loh, terus yang benar Tuhan pun yang mana? Karena ada juga yang kekristenan tidak menganut tidak mengakui Allah Tritunggal. Hanya Allah saja kan, dia tidak mengakui Roh Kudus. Nah dari situ saya semakin pusing dengan keyakinan saya yang selama ini tidak pernah saya pusingkan. Semakin pusing. Iya, semakin pusing dengan agama yang dengan kepercayaan, keyakinan yang selama ini tidak pernah saya hiraukan, tidak pernah saya pusingkan seperti itu, Bu. Karena kan mantep-mantepnya ayat emas adalah akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang tidak bisa
sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Nah, Ya. berkat dari ayat mas itu juga saya pamit. Kan katanya Tuhan Saya tidak ada pamit. satupun yang mungkin sekarang ini saya sampai kepada Allah. Saya kan sudah meneladani selama ini itu Siko. Jadi Seharusnya gini, C. I love you, Yesus alaihissalam, gitu kan. Jadi Yesus alaihissalam, gitu kan. gitu Ya, ya. I love you, Yesus alaihissalam. Ya. Ya, kok ya bener ya, kok? Ya. Itu waktu pamit sama Tuhan Yesus saya pamit ya, gitu untung nggak dijawab tuh ya. Kalau dijawab gimana tuh ya? Kalau dijawab saya malam ini nggak di sini kok. Itu ya. Jadi Bangun ya, Yesus ya, pamit. Oh iya, gitu ya. memang banyak sih banyak apa ya, banyak pro kontra. Takut apa enggak kalau misalkan mungkin teman-teman muslim saya wah hebat ya, malah saya kalau dibilang hebat itu enggak, karena kenapa, waduh rasanya kalau apa ya, kalau ditanya sudah babak belur bonyok semua itu sudah ngalamin semua aja sebelum Ngerasain, Mbak. juga saya apa ya, dari yang alasan untuk saya ragu-ragu yang peres sampai yang memang benar-benar berbobot itu sudah, contohnya aduh kalau saya nanti masuk muslim apa namanya, saya meninggalnya kan biasanya kalau di Nasrani itu meninggal kan cantik ya kok ya, langsung Ya. dihias, terus Didandanin. pakai baju, terus ditutup Pakai kan baju masih aman. pengantin ya. Ya, saya merasa masih bersih gitu ya. Oh, saya masih bisa cantik, nanti orang melayat itu melihat saya kan dirias, pakai baju yang bagus gitu kan, masih cantik gitu loh. Terus Ya. masih aman, ada kotaknya nggak langsung di tanah. Nah itu juga takut, aduh, nanti saya dipocong, terus di situ nggak ya itu juga takut, itu jadi alasan pers juga ya. Tapi kan Tuhan Yesus juga di kafani, bukan di peti ya gitu. Nah jadi banyak dari hal-hal yang mungkin nggak penting sampai yang sampai sangat berbobot itu sudah menjadi pertimbangan sampai akhirnya saya boleh malam hari ini ketemu dengan Kodondi ya, atas ridhonya Allah juga. Dan salah satu diantaranya juga kan mungkin ngelihat siar-siarnya Kodondi juga ya, sering ya. Ya sering dari Kodondi untuk meyakinkan, karena detail banget kan tentang dari ayat-ayat. Injil, dari ini, karena mungkin kalau saya ketemu dengan beberapa apa ya, langsung pemuka agama Muslim itu, saya tuh kayak kurang sereknya, Sirat. arti ragunya tuh, mohon maaf sebelumnya ya, bukan saya meragukan ilmu dari seorang pemuka agama, bukan, tapi kan intinya ya kan dari dia sudah pemuka agamanya Muslim, tidak bisa menjelaskan dari versi keyakinan saya secara Alkitab. Nah sampai ketika saya ketemu dengan Kodondi, channel-channelnya, bukan ketemu secara langsung ya alhamdulillah malam ini bisa ketemu ya, bisa kenal ya. Ya. Nah tapi dari channel-channelnya saya yakinnya, karena diulasnya, makanya saya carinya itu yang mualaf-mualaf dari agama Kristen biasanya, Kristen atau Katolik, karena mereka kan paling sedikit banyak pasti mengulas tentang ayat Alkitab ya Bu. Nah apalagi ketika sampai sudah di channelnya Kodondi, alhamdulillah detail banget dan semakin memantapkan saya bahwa ya saya sebelum kembali pulang ke pangkuan ke semestinya ya, fitrahnya ya, saya tutup usia, saya sudah kembali ke fitrah yang diciptakan seperti itu. Ke jalannya ya. Jalannya. Ya, Iya. betul. Alhamdulillah. Waduh. Terus berarti waktu itu tadi cerita sahadatnya di mana, Cenia? Saya di Jombang, di kota kecilnya Cukir, di Cukir Jombang. Oh, kok bisa jauh ke Jombang sahadatnya, Cenia? Oh, dari guru ngaji saya. Oh, Guru oke. ngaji. Terus Jadi jalannya seperti itu. Terus udah. sampai, nah itu juga yang bikin saya bingung juga gini loh, Alkitab saya ini ada perjanjian lama sama perjanjian baru. Kalau memang perjanjian lama kan kadang-kadang nih denialnya kan nih, loh itu kan perjanjian lama yang kita anggap yang perjanjian baru. Nah kan Ya. saya pusing. Terus kalau memang itu nggak untuk dianut, kan ya sudah, harusnya kenapa perjanjian lama masih dimunculkan gitu kan. Ya. Nah terus Ya. yang aneh lagi di Alkitabnya Katolik sama ada perjanjian lama dan perjanjian baru, tapi di tengah masih ada Deuterokanonika. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat saya rancu, sedangkan ketika saya tanyakan ke teman-teman saya Muslim, Al-Quranmu ada Al-Quran lama sama baru nggak? Maksudnya gimana? Nggak ada. Jadi Al-Quran itu dari awal sampai akhir ya sudah, itu semua yang memang menjadi panutan kita. Firman Tuhan. Ya, Firman itu Tuhan. firman Tuhan semua. Oh gitu ya, kenapa? Ya saya jelasin kalau di tempat saya, soalnya ada perjanjian lama dan perjanjian baru, tapi perjanjian lama nggak usah diindahkan, ada perjanjian baru kan saya, jadi nah itulah pusing sendiri. Sampai akhirnya yang saya rasakan adalah ketika saya sudah terbuka mata hati saya, yang saya rasakan adalah, loh selama ini loh saya itu membaca kan, saya bisa membaca
membaca Alkitab gitu kan. Tapi seolah-olah saya seperti orang yang saya rasakan seperti saya seperti orang buta. Saya bisa mendengar tapi seolah-olah saya seperti tunarungu seperti itu. Oke. Jadi, nah, ketika mata batin saya sudah dibuka itu yang saya rasakan gitu. Jadi apa yang dulu saya percaya akhirnya oh kok ternyata seperti ini kayak gitu ya, tanpa saya menjelekkan kepercayaan saya yang keyakinan saya sebelumnya seperti itu. Iya. Alhamdulillah ya. Syahadatnya tahun berapa, Cenia? 2023. 23. Oh, bulan apa tuh? Saya kurang hafal persisnya tapi awal. Saya awal tahun. Oke. Terus desus di luar memang mungkin terdengar, pasti terdengar, tapi saya tidak pernah declare secara langsung. Dan mungkin kalau kodarullahnya malam ini saya ada podcast dengan Kodondi, ya mungkin sudah waktunya untuk dari mulut saya sendiri ya, Bapak, memang saya sekarang sudah seorang muslim. Iya. Enggak, saya pengen taunya setelah Cenia bersyahadat, terus akhirnya berapa lama sampai akhirnya keluarga tahu? Atau sampai sekarang belum tahu? Betul. Saya nggak pernah declare. Saya nggak pernah declare. Belum pernah declare. Saya intinya makanya kayak mereka mungkin masih kayak ragu-ragu kayak iya kayak enggak. Cuman ya sedikit banyak tahu lah. Tapi tahu itu nggak ngeh yang mungkin sampai saya kan punya rutinan, saya ikut pengajian atau apa itu kan nggak pernah tahu ya kayak gitu. Teman-teman juga tidak menerka-nerka kalau declare-nya ya malam ini ada podcast sama aku Dondi. Mereka pasti tahu bahwa saya sudah bersyahadat seperti itu dengan secara resminya ya, maksudnya aku. Kalau selama ini ambigu, selama ini ambigu. Perdana berarti juga. Perdana ya. Itu. Masya Allah. Berarti malam ini Cenia ini baru declare sebenarnya ya? Iya. Masya Allah. Jadi ya, lillahi ta'ala, ngikutin aja, nggak tahu gimana, pokoknya yang penting saya percaya karena sekarang juga maksudnya alhamdulillahnya ya aku sekarang sudah semakin mantap karena sudah mulai yang awalnya chaos, alhamdulillah sekarang sudah benar-benar bisa merasakan yang namanya hasbunallah wa ni'mal wakil, pertolongan Allah ya, banyak pertolongan Allah yang sudah benar-benar nyata yang memang saya kan berpisah itu 2022 ya. 2022 udah bisa. Oke. 2022 April itu saya resmi pisah. Kemudian 2003 syahadat. Perjalanan itu kan carut marut ya aku. Maksudnya saya nggak bisa yang fokus langsung. Kalau saya lihat sih banyak. Sebetulnya saya juga minder ya, sempat saya sampaikan ke Mas Hendro, saya kok minder ya kalau saya lihat itu banyak teman-teman mualaf lainnya itu yang saya rasa jauh lebih hebat dan lebih saya merasa lebih lillahi ta'ala ya kayak gitu, yang udah benar-benar bisa benar-benar ya menjalankan apa yang seharusnya diperintahkan. Contohnya dalam hal berpakaian mereka sudah bisa langsung berhijab. Nah kebetulan untuk di saya karena ada sesuatu dan lain hal saya masih belum bisa kok melakukan hal itu. Ya insya Allah cepat atau lambat ada waktunya. Nanti saya percaya waktunya Allah aja seperti itu. Jadi saya mohon maaf juga mungkin sama teman-teman followernya Kodondi atau siapapun yang melihat tidak mengurangi rasa hormat, mohon dimaklumin untuk posisi saya yang sekarang. Nah jadi ketika dari awal saya berpisah itu saya masih chaos, saya carut marut, saya benar-benar bingung karena benar-benar sendiri, saya nggak terbiasa untuk bahkan tidur sendiri aja dalam satu kamar sendiri aja saya nggak berani ya. Waktu saya harus kontrak rumah saya yang bingung loh, iya ya saya berani ambil keputusan ini, terus saya kontrak di rumah itu saya bingung, intinya penuh dengan kebingunganku. Jadi bukan yang bisa langsung belajar agama atau apa, saya juga masih mencari-cari, belum menemukan tempat yang untuk saya pelarian di mana teman-teman. Tapi alhamdulillah saya benar-benar maksudnya sejak saya mendapatkan hidayah sampai hari ini, kalau saya boleh tata seperti puzzle itu benar-benar semuanya ada campur tangan dari Allah sendiri. Seperti itu. Masya Allah. Tapi Cenia dari semenjak bersyahadat sampai hari ini Cenia belajar Islamnya jadi sama siapa? Kalau belajar Islamnya yang secara resmi kayak apa nih? Ya maksudnya belajar misalnya belajar sholat, belajar Iqra gitu, baca Iqra sudah belum? Kalau untuk
belajar ikroknya masih enggak, tapi kalau untuk belajar yang mulai ditata seperti saya sholat, saya apa, kebetulan ya itu alhamdulillahnya saya mendapatkan tempat kerja. Ya malam hari ini saya juga podcastnya ini saya pinjem kantor sih kok. Seperti itu, ini di ruang tamunya kantor juga ya. Nah alhamdulillah pekerjaan yang saya dapatkan saat ini, yang saya jalani itu saya juga merasa benar-benar ini saya pemberian dari Allah, yang alhamdulillah sejak saya baru 4 bulan kerja di kantor ini, dan alhamdulillahnya sejak 4 bulan saya bergabung di kantor ini, saya ditemukan dengan teman-teman yang saya merasa benar-benar dirangkul ya kok, seperti saudara seiman. Memang teman-teman muslim di sini yang mereka itu bisa mengarahkan saya, dan pada akhirnya saya benar-benar bisa merasakan la ilaha illallah secara sampai ke dalam kalbu saya. Seperti itu. Masya Jadi Allah. memang teman-teman kerja. Baik, nah itu kan sebuah anugerah juga ya, bahwa Chenia bekerja di sebuah tempat yang ternyata banyak saudara-saudara muslim. Akhirnya sekarang Chenia bisa punya komunitas baru ya. Nah, ya alhamdulillah benar. Ya, tetapi mungkin kan kita juga tidak bisa mengganggu mereka setiap saat. Jadi saya nanti akan kirim nomornya Chenia kepada orang yang bisa ngajarin Chenia, seorang wanita tentunya di Malang, di kota Malang. Saya juga nanti akan cari yang rumahnya paling dekat dengan tempatnya Chenia tinggal, untuk ngajarin Chenia mulai dari nol lagi. Oh ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, nanti mulai perbaikin sholatnya, perbaikin wudunya, perbaikin niatnya, sampai nanti belajar Iqra, sampai insya Allah nanti Chenia bisa baca Quran. Amin. Harus nanti besok saya akan atur supaya nanti ada orang yang menghubungi Chenia. Dia adalah memang bagian dari kami yang memang tugasnya datang ke rumah mu'alaf untuk mengajari Islam dari A sampai Z. Alhamdulillah. Ya, Bu. Nah, jadi kalau Bang Hendro ya boleh ngajarin, tapi jangan deket-deket gitu ya. Yang bagus yang ngajarin Chenia itu adalah juga ahwat ya, dari kalangan wanita juga. Nanti kan siapa tahu ngajarin apa-apa nanti pasti diajarin. Nah, saya juga berdoa mudah-mudahan Chenia nanti bisa segera berhijab ya. Amin. Ketika Chenia berani mengambil keputusan untuk declare pada malam hari ini sudah sebuah keputusan yang besar loh, Chen. Ini keputusan yang besar loh ya. Jadi saya menghargai keberanian Chenia nih. Orang biasanya sudah declare duluan baru berani podcast. Ini podcast dulu langsung declare. Waduh, Masya Allah. Ya. Jadi saya berdoa mudah-mudahan Chenia nanti diberi kekuatan dan kesabaran. Amin. Ketika nanti menghadapi keluarga ya, Ce ya. Ya. Nah, cuman saya ingin berpesan ke Chenia bahwa ketika nanti keluarga merespon keislaman dari Chenia, misalnya mereka menentang atau melarang atau bagaimana, Chenia tetap harus menjawab, tapi harus dengan cara yang paling lembut, Ce. Ya. Harus dengan cara yang paling lembut. Ketika seorang masuk Islam, menghadapi keluarganya yang belum Islam, si orang ini harus bisa menghadapi keluarganya dengan akhlak Islam, yaitu dengan cara yang paling lembut. Senjata seorang mu'alaf terhadap keluarganya, senjata yang paling ampuh adalah dengan akhlak Islam, Ce. Dengan akhlak Islam nanti mudah-mudahan diharapkan keluarga kita bisa melihat, oh kita ini masuk Islam jadi tambah baik ya, gitu. Oh ternyata setelah masuk Islam kok Chenia lebih perhatian ya sama mamanya misalnya gitu, ya. Oh setelah masuk Islam kok sekarang jadi tambah sayang ya, tambah hormat sama orang tua ya. Itu yang kita harapkan supaya bisa memberikan kesan yang positif kepada keluarga-keluarga kita gitu, Ce. Iya. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah Chenia hari ini sudah berani declare, walaupun keluarga mungkin masih meraba-raba gitu ya. Nah, dengan ini nanti diharapkan Chenia bisa sebenarnya lebih leluasa gitu ya, dalam berkarya, dalam bekerja kan. Kalau sudah declare kan malah lebih leluasa sebenarnya, Ce. Sudah tahu orang di mana kan ya. Nah, nanti kalau misalnya ada apa-apa, misalnya contoh butuh mediasi atau butuh
bantuan apa, ada Bang Hendro di sini, saya percaya lah Bang Hendro lah, ya kan? Insya Allah. Mungkin naik Harley kan bisa lah gitu ya. Wih, Bisa aja gitu. alhamdulillah. Justru berarti kalau begitu saya istilahnya nggak banyak yang bisa saya tanya dengan Nia karena Nia baru declare malam ini, gitu maksud saya. Oh. Tapi alhamdulillah saya jadi teringat kisah dari mualafat Dokter Gigi Karissa Gerani. Pernah dengar Ya. Nia? Pernah, saya juga melihat itu ya, yang Masya Allah banget, maksudnya itu inspiratif saya banget juga sih. Ya. Maksudnya kan ketika kurang lebih banyak yang saya lihat cerita-cerita mualaf ya, ternyata Ya. sama sih kok, sama itu dalam arti akan mengalami pengasingan, penolakan, seperti itu ya. Penilaian, sanksi-sanksi sosial itu pasti ada gitu kan, Ya, yang ya, pasti ya. ada kata-kata apa ya, ketika kita terpuruk otomatis kan saya dari kehidupan yang baik-baik saja, saya harus apa ya, struggle sendiri semuanya dari nol lah kok. Maksudnya kalau naik itu kan enak tapi turun nggak ada yang enak Iya. ya kok ya. Ya, Nah, ya. itu tuh kata-kata yang banyak sih yang kayak apa ya, kayak nggak percaya sama saya, intinya kayak gini, kamu sih maksudnya coba sudah enak-enak, kenapa kalau kamu ikut Tuhan Yesus dulu kan hidupmu nggak seperti ini, kamu murtad sih makanya seperti ini. Saya bilang ya saya kan nggak terlalu banyak, belum terlalu banyak ilmu yang bisa saya untuk menjawab, saya cuma senyum aja sih biasanya kalau misalnya seperti itu. Nggak sih, maksudnya meskipun saya menjadi seorang muslimah, nggak ada yang nggak mungkin, karena kalau di agama muslim cuma butuh kun fayakunnya Allah saja pasti semuanya bisa. Dan sekarang saya kalau saya mengalami proses untuk penurunan, saya cuma ingat aja prosesnya Pak Anak Panah ya. Anak panah itu kalau mau dilempar, kalau dia mau tepat sasaran, otomatis dia bukan dimonjongkan ke depan, dia akan ditariknya ke belakang. Nah, ketika ditarik ke belakang sudah sampai mentok, kan lemparannya akan kenceng. Ya udah, tinggal tunggu aja waktunya. Mungkin kalau malam ini saya bisa podcast dengan lancar, sudah tidak ada air mata, ya karena alhamdulillah, karena Allah sudah menyembuhkan hati saya. Seperti itu, Allah sudah menyembuhkan hati saya, sehingga saya itu bisa benar-benar yang namanya ridho dengan apa kondisi saya hari ini, seperti itu. Nah, Masya Allah. Jadi memang apa ya, semuanya butuh proses, dan Dokter Gigi Karissa itu memang benar-benar inspiratif saya banget. Maksudnya kan bukan saya bermaksud untuk apa ya, membandingkan proses, tapi saya masih bersyukurnya kan kalau Dokter Gigi Karissa mohon maaf masih sempat ya mendapatkan pukulan kekerasan untuk fisik ya dari almarhum suami beliau, seperti itu. Cuman memang inspiratif banget. Saya sangat-sangat kagum karena saya detail ya, saya sering lihat punyanya Dokter Gigi Karissa, perjalanannya sampai beliau itu benar-benar bagaimana bisa sempurna, saya lihatnya sempurna gitu ya. Anak-anaknya bahkan yang sampai saat ini, saya pun sampai saat ini sama dengan Dokter Gigi Karissa, saya tidak pernah sekali saya mengislamkan anak saya cuma berharapnya karena saya mengajar dari diri saya sendiri. Saya tidak ada yang memaksa, sehingga karena memang semua karena Allah ya, semua karena Allah, saya bisa kuat, saya bisa kuat dengan pendirian saya bisa bertahan sampai malam hari ini, walaupun mungkin nggak kuat ya Allah terus, tapi maksudnya kan karena kalau pilihan sendiri bukan karena orang lain kan bisa lebih mantep ya kok, seperti itu. Itu karena saya berkaca dari saya sendiri. Saya pun kalau misalkan untuk menerima hidayah pun dipaksa, saya juga nggak akan mau, karena kan bagi kita agama itu adalah sesuatu yang kita yakini kebenaran dan pegangan dalam hidup kita. Nah, ketika saya masih meyakini keyakinan saya yang lama, saya dipaksa untuk kesini, saya juga nggak mau karena saya nggak percaya. Karena kan saya percaya sama keyakinan saya. Begitu pula ketika sekarang saya sudah pada titik saat ini, saya kalau boleh jujur Bu, ketika saya mengalami masa-masa susah, untuk keputusan untuk wah udahlah saya pengen coba untuk coba balik lagi nih, misalnya nggak bisa Bu, saya coba untuk ibadah lagi ke gereja gitu. Memang sudah nggak bisa, saya nggak, ngapain saya di sini kayak gitu loh, beda sudah dari dalam itu sudah beda gitu kan yang. Kalau sudah pamitan, kok mau coba lagi gimana? Ya namanya gimana ya, perjalanan iman saya itu naik turun gitu kan. Kalau maaf ya sudah saya lagi ya sebetulnya gimana, sudah memang sempat saya ini kan, saya juga kebingungan untuk menjelaskan ke anak saya itu seperti jadi itu. satu hal lagi kok, ini satu hal ya, jadi yang menguatkan Chenia untuk
podcast pada malam hari ini, yang dealnya pada malam hari ini kan sebelumnya kan kebentur saya umroh kemarin, terus sebelumnya juga kebentur Chenia sendiri itu masih ragu untuk podcast atau declare pada malam hari ini, ya kan? Namun setelah pulang pada saat pertemuan pertama dengan Chenia itu kan bareng anaknya tuh, ya, sama Koko itu. Setelah beberapa hari kemudian Chenia tuh ngubungin saya, jadi bahwasanya menjelaskan bahwasanya yang menguatkan atau yang menyuruh untuk podcast tuh anaknya loh, Kok. Ya. Masya Allah. Ya. Oh ya? Oh ya? Iya. Masya Allah. Waktu pertama kali, ini flashback sebentar nggak apa-apa ya, Ko ya? Iya. Waktu awal mula sampai bisa video call sama Ko Dondi, itu kan pertemuan, itu pertama kali saya baru kenal dengan Mas Hendro ini ya, dengan Bang Hendro ya. Nah, karena awal mulanya itu di telepon juga hari Minggu. Nah, Sabtu Minggu itu waktu saya untuk bisa bawa anak-anak saya nginep di tempat saya, Ko. Seperti itu. Karena kalau hari sekolah kan sama ayahnya ya. Nah, pada saat itu saya lagi posisi PW di kamar sih, berdua sama anak saya yang besar, anak saya yang kecil nggak ikut. Nah, ditelepon sama Kohan. Ada Kohan itu temennya Bang Hendro, teman saya juga. Nah, pada saat itu saya cuma berpikir untuk relasi bisnis, referral lah seperti itu. Iya. Wah, ditelepon, kamu lagi di mana? Oh, saya lagi di kos. Ini sini ketemu sama Bang Hendro, kita ngomongin bisnis, ngomongin kerjaan. Loh, kok mendadak? Antara senang tapi kok mendadak? Kenapa? Ini masih ada anak saya, kok gimana? Loh, nggak apa-apa, diajak aja. Satu sisi saya kan pengen mau mulangin, anak saya sudah melirik saya tuh, kok. Nggak mau pulang kan, nggak mau dipulangin karena masih siang-siang menjelang sore gitu. Oh, aku mau ikut, nggak mau pulang, gitu kan. Terus sebentar, gitu. Terus nggak apa-apa, diajak aja. Ya udah, saya mandi dulu, berangkat. Ketemulah di situ ngobrol bisnis pertama. Nah, habis ngobrolin bisnis, Kohan tuh temen itu, Bang, ini sama lo. Maksudnya apa? Muslim juga nih. Loh, oh gitu. Loh, Chenia Muslim. Oh iya Bang, saya malah, saya bilang gitu kan. Nah, di situ ngobrol, akhirnya yang kerjaan itu terkesampingkan, ngobrol, diulik banyak sama Bang Hendro, kok bisa mualaf, gimana ini gitu. Nah, terus langsung mendadak. Tahu Dondi dari agama sebelumnya apa, Mas Fahmi? Tahu Dondi Tangguh, tahu banget orang saya itu yang meyakinkan saya. Sudah saya melihat penjelasannya detail secara berbagai macam versi Injil kan, seperti itu. Tahu banget tuh. Saya punya nomornya. Langsung refleks kan, di video call kan sama Koko angkat ya. Langsung kok Darulonnya waktu itu Koko juga angkat. Nah, dari situ waktu itu kan langsung tuh ditantang sama Dondi kan. Makanya dia maunya gini malam ini juga. Waduh, saya mendadak kan. Saya shock karena saya ini kan masih underpass. Selama ini underpass gitu kan. Hanya orang-orang tertentu saja kan biarkan seperti apa ya, gosip yang berlalu gitu kan. Jadi intinya saya itu gak pernah terang-terang. Itu jadi saya kaget. Udah nanti aja kan. Nah, ini Bang Hendro sama berat lah. Bang Hendro belum paham, belum mengerti jelasnya saya seperti apa. Kodoni juga pikirnya kan saya sudah dengar. Nah, itu saya pulang. Nah, di situ nggak mau. Anak saya tuh sudah dengar. Hah? Nggak apa-apa. Anak saya tuh gitu. Kok nggak apa-apa nggak? Masa terus udahlah nanti aja aku, saya bilang gitu. Kan nggak enak sih, udah Bang Hendro juga kan. Kok anak saya yang semangat ya? Loh, podcast dong, nanti kamu bisa pulang. Ini saya anggap anak saya ini kan masih kelas 5 SD ya, Bu ya. Ini omongan anak kecil lah, belum ngerti apa-apa. Nah, dia semangat terus sampai di rumah. Kan dia nyimak orangnya. Kebetulan ya alhamdulillah anak saya ini cerdas kok. Dari kecil anak saya ini cerdas. Yang besar ini Koko Sam ini Samuel kan. Jadi sempat anaknya nggak? Searching Kodong juga? Sampai rumah. Di perjalanan sudah nonton aja, Ma, nggak apa-apa lah, Ma. Podcast aja, nanti Mama terkenal loh, nanti Mama takut viral. Justru Mama takut viral. Justru Mama takut viral, kok, saya bilang gitu. Nah, anak saya bercanda. Sampai di rumah, sampai di rumah, dia buka handphone kan. Downloadan, betul. Wih, Ma, subscribernya sudah hampir 1 juta Pak ya? Lebih ya? Sekarang udah 1 juta. Nah, waktu itu pokoknya dia bilang, wih, kenapa kok saya itu kan nggak seberapa ngerti gitu ya, anak saya. Lah, dikit lagi kalau sudah 1 juta ini golden button loh, Ma. Waduh, golden button. Sebentar lagi kalau sudah 1 juta subscriber itu golden button. Nah, ini hanya subscribernya, Mama kita kenal, Mama bisa viral. Mama ini takut viral. Dia bercanda. Terus dibuka TikToknya Koko juga. Wah, ini followernya sudah sekian. Nah gitu kan. Terus akhirnya dia tuh terlalu menggebu-gebu, terlalu semangat. Akhirnya saya kasih tahu kan, Ko Sam, ya sambil bercanda sih waktu itu ya. Saya bilang, Ko Sam, Koko tahu nggak sih
kenapa kok mama itu masih belum mau diajak podcast? Kenapa Ma? Nah, mama itu takut kalau Koko, emangnya Koko nggak takut nanti kalau misalkan Koko dibully? Kan anak saya sekolah di sekolah Kristen ya. Ya. Koko nggak takut untuk dibully, karena gitu. Enggak, tenang aja Ma, Koko kan anaknya kuat. Saya kaget dengan jawaban anak saya. Dia tuh positif banget. Anak ini beneran nggak sih, ya Allah, gitu kan ya. Masya Allah. Iya, seperti itu. Habis gitu, nggak apa-apa makan loh, ya kan. Nanti kalau misalkan, ya nanti lah kok kita jangan buru-buru ya. Kita doa dulu deh. Nanti maksudnya kan saya pakai bahasa anak saya. Doa dulu deh. Nanti dengar-dengaran suara Tuhan seperti apa. Saya bilang gitu. Waduh. Terus oke, dia bilang oke. Nah tapi searching terus Jonathan. Saya bilang itu ya historinya dihapus ya, kalau di rumah jangan dengerin itu. Saya takut jangan buka itu ya kalau di rumah, itu historinya sudah di-clear ya kok. Saya bilang gitu, aman gitu kan. Nah terus habis itu saya ngobrol, saya tukar pikiran juga sama teman pengajian saya. Ya dia bilang ya udahlah, maksudnya gak apa-apa, maksudnya segala sesuatu yang terjadi itu semua itu secara spontanitas, siapa tahu itu juga kita nggak ngerti ya, maksudnya Allah tuh punya apa, rencana apa ke depannya, itu membawa keberkahan. Misalkan dari yang mungkin saya cerita pengalaman saya ya, semoga ya harapan saya bisa membawa manfaat untuk mungkin teman-teman di luar sana yang mungkin masih ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Saya bilang tidak ada yang tidak berat. Semua keputusan untuk menjadi seorang mualaf itu punya porsinya masing-masing sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi semua pasti akan mengalami ujian secara finansial. Semua akan mengalami ujian namanya pengasingan, penolakan, itu pasti, dan itu nggak enak banget. Nol, semuanya nol besar banget. Jadi kita benar-benar sendiri, dan disitulah keyakinan kita mulai diuji. Saya juga udah bicara seperti ini bukan berarti saya kuat. Alhamdulillah, karena Allah masih sayang sama saya, sehingga saya masih bisa mendapatkan jalannya untuk bisa bertemu dengan orang-orang baik yang bisa selalu menguatkan dan bisa mengarahkan saya sampai malam hari ini. Masya Allah. Lu anak-anak masih ke gereja? Cenia? Aktif, masih ke gereja nyuruh mamanya podcast sama Donditan gitu. Itu anak saya memang sedikit lucu orangnya kok, agak seringkan gitu ya, entah, saya nggak pernah tahu ya kok, maksudnya hati yang mama membolak-balikan itu Allah. Saya juga nggak mau memaksakan, saya juga nggak, maksudnya kalau untuk saat ini insya Allah inilah jalan dan kebenaran yang saya yakini saat ini gitu. Jadi tapi saya tidak mau memaksakan keyakinan apa yang menjadi keyakinan saya, karena saya pun kalau saat ini apa yang sudah menjadi keyakinan saya dipaksa pun saya nggak akan mau seperti itu. Gitu kan, dengan apapun saya nggak mau. Apalagi sekarang ya alhamdulillah saat ini kan saya sudah saya sih merasanya sudah hampir lulus ujian ya kok, karena saya benar-benar sudah mulai ditata satu persatu, sudah mulai ditata dari yang semuanya merasa sakit, apa semuanya kesakitan saya sudah selesai, saya sudah disembuhkan, bahkan saya bisa mendapatkan ketenangan hati yang benar-benar tenang saat ini. Jadi sudah ditata lah ya semuanya sama Allah. Ya saya sudah tinggal doanya saja supaya saya bisa tetap istiqomah dan menjadi lebih baik lagi.